Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 6 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea, kita di Tribun Ambon hari ini mulai dengan berita pertama. Richard Louhana PSI minta maaf telah naikkan harga angkot per hari ini. Kenaikan tarif angkot di Kota Ambon resmi berlaku hari ini, Senin 6 September 2021. Wali Kota Ambon Richard Louhana PSI pun meminta maaf telah menaikkan tarif angkot sehari menjelang hari ulang tahun Kota Ambon ke-446 besok. Permintaan maaf itu disampaikan Louhana PSI saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Ambon secara virtual. Sebelumnya dikatakan tarif angkot akan dinaikkan Rp800 hingga Rp1.200 dari tarif sebelumnya. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan Kota Ambon akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Ambon. Selain itu, Tribuners, sistem pembayaran angkot di Kota Ambon akan memakai sistem barcode dan seluruh jalur angkot akan dirampingkan. Sementara itu, Kadis Perhubungan Roby Sapulete yang ditemui setelah rapat menegaskan kembali kebijakan tersebut. Kata Roby, mulai besok tidak ada lagi premium dijual di Kota Ambon. Diketahui kebijakan mulai dicetuskan saat para sopir angkot melakukan aksi demonstrasi karena penghapusan bahan bakar minyak jenis premium. Aturannya tetap disahkan meskipun masyarakat keberatan dengan kenaikan tarif, apalagi saat pandemi COVID-19 saat ini. Tarif itu diberlakukan? Iya, itu pasti diberlakukan. Karena ingat bahwa besok sudah tidak lagi, premium sudah tidak ada lagi. Batas akhir premium hari ini. Sehingga mau dan tidak mau kita harus menyesuaikan untuk tarif yang baru. Karena besok sudah tidak lagi premium, otomatis seluruh angkutan umum menggunakan Pertalite. Okay? Hadiri paripurna HUT ke-446 Kota Ambon secara virtual, Louhana PSI disebut menghindar. Kehadiran Wali Kota Ambon Richard Louhana PSI secara virtual dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-446 Kota Ambon dinilai sebagai upaya menghindar. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon Julius Toisuta. Menurutnya, Louhana PSI seharusnya hadir secara langsung, apalagi mengingat pada HUT Kota berjuluk Manise ini sejumlah kebijakan terkait angkutan kota akan ditertibkan. Di antaranya kenaikan tarif, pembatasan hingga peremajaan angkot. Dia mengatakan jika ketidakhadiran wali kota karena pandemi COVID-19 itu bukanlah alasan yang tepat, mengingat Kota Ambon saat ini sudah berada di PPKM level 3. Dia melanjutkan, wali Kota Ambon sendiri sudah beraktivitas di kantor balai kota seperti biasa, bertemu dengan berbagai orang. Sementara di DPRD sendiri, wali kota selalu terkesan menghindar. Toisuta mengaku kecewa atas sikap wali Kota Ambon yang tidak menghadiri paripurna terakhir di masa jabatannya. Paripurna terakhir masa jabatan wali kota bersama dengan wakil wali kota, dan kami menilai sebenarnya wali masih punya pikiran bahwa ada sesuatu yang terjadi di DPRD sehingga wali tidak menghadiri kegiatan yang sangat istimewa ini. Pikiran kami seperti ya, sengaja dihindari, padahal kan bicara tentang COVID kita kan sudah ada di PPKM level 3. Dan kenapa bisa dibawa wali bisa beraktivitas dengan yang lain sementara di Dewan wali menghindar dari kehadiran khusus terkait dengan kegiatan paripurna istimewa ini. Dan kami sangat kecewa karena ini paripurna terakhir, wali tidak hadir juga. Mungkin itu kekecewaan yang perlu kami sampaikan. Iya, artinya kita lihat juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali juga itu khusus masalah bencana yang sampai sekarang belum terjadi. Masih dari Kota Ambon Tribuners, tarif angkot resmi naik per hari ini. Roby Sapulete sebut ini baru finalisasi. Wali Kota Ambon Richard Louhana PSI dalam pidatonya resmi mengumumkan kenaikan tarif angkot di Kota Ambon mulai berlaku hari ini, Senin 6 September 2021. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Roby Sapulete menerangkan, pidato yang disampaikan Wali Kota Ambon itu baru merupakan finalisasi dari sekian usulan yang disampaikan. Dia menerangkan untuk kelanjutannya dari besaran kenaikan tarif angkot baru akan diumumkan nanti malam atau besok paginya.
Sementara itu, Tribuners, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono mendukung kenaikan tarif angkot, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara para sopir angkot dan masyarakat selaku penumpang. Dia melanjutkan, berdasarkan hasil rapat bersama Dishub, telah disepakati bersama untuk kenaikan tarif angkot tidak boleh lebih dari 30%. Sementara untuk di daerah pegunungan, kenaikan tarif maksimal 35% saja. Kesepakatan ya. Jadi hari ini setelah sepakat dengan Dewan, hari ini kita siapkan, dan hari ini juga mungkin Pak Wali Kota tanda tangani, paling mungkin besok atau sebentar malam kita umumkan. Jadi sekali lagi, pada daerah yang datar itu 30% maksimum. Terus pada daerah yang tanjakan, ya geometriknya merupakan daerah tanjakan, pegunungan dan sebagainya, karena pertimbangannya spare part, itu maksimumnya itu 35%. Saya kira itu yang disampaikan, nanti itu hasil dari data-data yang beberapa persen di berbagai daerah itu sudah disetujui oleh anggota Dewan tadi. Ini kan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Ya, bahwa daerah datar kita ada pada level 30% maksimum. Untuk daerah tanjakan atau pegunungan itu pada maksimum pada 35%. Ya. Pak, tapi kenaikan tarifnya mulai berlaku hari ini ya Pak? Saya akan umumkan, atau mungkin ini kan baru finalisasi nih. Ya. Oke ya? Iya. Saya siapkan, bisa saya sebentar malam atau besok pagi saya umumkan. Hasil pertemuan Dinas Perhubungan dengan Komisi 3 baru selesai. Kita sepakat untuk kenaikan tarif angkot untuk daerah yang landai tidak boleh lebih dari 30%. Untuk daerah tanjakan yang dia membutuhkan bahan bakar yang sedikit ekstra, kemudian spare partnya yang cepat aus, itu maksimal 35%. Itu hanya beberapa daerah yang dia naik 35%. Tapi pada umumnya seluruh tarif angkot yang baru nanti, tadi kita sepakat dengan Dinas Perhubungan, itu tidak boleh lebih dari 30%. Ada yang 25, ada yang 26, ada yang 27. Karena memang kalau menghitung seluruh koefisien berdasarkan mekanisme penentuan tarif, itu dia sangat tinggi. Karena harus menghitung biaya bahan bakar, biaya spare part yang dikeluarkan tiap tahun, biaya retribusi terminal yang harus dikeluarkan. Jadi kita sepakat tarif angkut naik, tapi di angka yang berpihak kepada pengemudi angkot dan pemilik angkot dan berpihak pada masyarakat. Jadi kita ambil sepakati jalan tengah. Dan perlu diingatkan bahwa sebentar malam jam 7 tepat dalam ruangan ini. Hari Farfar minta Richard Louhana PSI selesaikan hutang piutang jelang HUT Kota Ambon. Menjelang hari ulang tahun ke-446 Kota Ambon yang jatuh pada Selasa 7 September 2021 besok, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon Harif Putra Farfar meminta Richard Louhana PSI untuk segera menyelesaikan hutang piutang. Hari menyebutkan beberapa catatan untuk Pak Wali Kota menjelang HUT Kota Ambon, yakni ada hutang yang belum dilunasi terutama mengenai pelunasan lahan sekolah yang ditempati beberapa SD dan SMP yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Ambon. Dan menerangkan HUT Kota Ambon kali ini merupakan yang terakhir kali dalam masa kepemimpinan Richard Louhana PSI. Pasalnya masa jabatan Richard Louhana PSI sebagai Wali Kota Ambon tersisa kurang lebih hanya tinggal 6 bulan saja. Sehingga masa jabatan Wali Kota Ambon habis tanpa menyelesaikan hutang piutang, maka akan menjadi warisan buruk terhadap masa kepemimpinannya. Terus terang harus saya sampaikan hari ini juga merupakan kegelisahan dan kekecewaan kami dari fraksi dan juga dari komisi. Karena ini terus kita dorong. Harapan besar kami itu bahwa ketika Pak Wali Kota yang sangat kita cintai dan kita sayangi ini turun, tidak ada lagi hutang-hutang yang dibebankan. Ini kan nantinya akan jadi catatan merah juga, yang juga berkaitan dengan opini penilaian BPK. Karena ini aset daerah. Jadi poinnya itu di sini bahwa ini kan aset daerah. Di tahun 2021 ini Kota Ambon turun dari WTP ke WDP. Imbasnya itu bahwa kita kehilangan itu DID yang hampir 60 miliar. Di akhir masa jabatan Pak Wali Kota. Ini sangat disayangkan ini. Dan kita pengen bahwa di tahun 2022 menutup tahun kerja Pak Wali Kota ini hal-hal ini sudah diselesaikan.
supaya nanti pada audit BPK di tahun 2022 tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan aset. Karena dalam opini penilaian, aset ini salah satu penilaian yang sangat krusial. Ini kan aset-aset ini sudah didaftarkan menjadi aset pemerintah kota. Nah, tapi dalam proses penyelesaiannya ini sampai hari ini terkatung-katung. Bahkan Pasekot ini kan sudah akan selesai di bulan Desember. Nah, ini kami cuma harapkan itu bahwa memang ada itikat baik, ada niatan baik dari pemerintah Kota Ambon untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi hak-hak. Karena mereka ini juga warga Kota Ambon. Dan perlu diingatkan bahwa sebentar malam jam 7 tepat dalam ruangan ini akan berlangsung paripurna DPRD dalam rangka pelantikan. Baik Tribuners, berita berikut ini terkait dengan pembelajaran tatap muka. Hari pertama masuk sekolah, siswa di Masohi sambut antusias. Hampir 1 tahun 5 bulan libur sekolah, siswa di Masohi, Maluku Tengah riang gembira menyambut hari pertama kembali belajar tatap muka. Seorang siswa di SD Negeri 9 Masohi, Batara mengaku senang akhirnya bisa kembali jumpa bersama guru dan teman-temannya secara tatap muka ketimbang belajar daring lewat gawai. Dia mengaku selama ini dirinya dan rekan lainnya kesulitan menangkap materi atau pembelajaran yang disajikan guru secara daring. Ungkapan serupa disampaikan Steve Halawet, siswa kelas 3 SD Negeri 125 Masohi. Kata dia, tidak selalu belajar online itu didampingi oleh orang tua sehingga tidak terkontrol dan memicu kebosanan. Para siswa ini berharap PTM bisa terus dilaksanakan agar mereka bisa mengikuti kelas secara langsung, sehingga materi yang disampaikan bisa diserap dengan maksimal dan efektivitas kelas juga berjalan dengan baik. Diberitakan sebelumnya Tribuners, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akhirnya memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar dan menengah pertama, dan juga sederajat. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 31 Agustus 2021 dengan nomor 420/815/2021. Oke, halo Ade, selamat pagi. Ade nama siapa? Batara, Pak. Batara. Ade hari ini baru kembali lagi masuk sekolah nih ya? Nah, apa ada perasaan bagaimana? Senang? Senang, Pak. Senang? Ya, bertemu dengan teman-teman. Bertemu dengan teman-teman, oke. Nah, apa bedanya belajar di rumah dan di sekolah? Tidak mengerti Pak, kalau di rumah kan senap aja gitu. Oh, senap aja. Pak. Kalau di sekolah dapat aja langsung dari ibu guru ya? Jadi lebih mengerti begitu ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Batara, terima kasih. Baru masuk lagi di sekolah, apa perasaan? Senang bertemu dengan teman-teman. Senang juga bertemu dengan teman. Menurut Adek, beda belajar di rumah dan di sekolah mana yang enak? Di rumah tidak mengerti karena kurang bisa mengerti. diterima. Susah terima pelajarannya, susah mengerti. Iya. Sehingga protokol kesehatan ini. Masih soal PTM atau sekolah, dan tadi di Kabupaten Maluku Tengah kita ke Kabupaten Wuru Tribuners. 50 siswa mewakili SMA Negeri 2 Namlea Maluku ikut ANBK. Sebanyak 50 siswa Negeri 2 Namlea Kabupaten Wuru mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, Syarif Pokaya, mengatakan dari total 1.000 siswa, hanya 50 yang mewakili sekolah untuk mengikuti ANBK tersebut. Dia melanjutkan 50 siswa ini diambil berdasarkan acakan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu, nama-nama tersebut diberikan kepada pihak sekolah. Dia menjelaskan asesmen ini sama saja dengan sistem ujian nasional, hanya mengganti nama. Adapun hal yang membedakan terdapat pada bentuk soal yang diuji. Kemudian untuk UNBK, soal yang diberikan pihak kementerian itu yang diuji dalam kegiatan proses belajar mengajar. UNBK akan dilakukan selama 4 hari dari 27 hingga 30 September 2021 mendatang. Dia mengatakan saat ini UNBK sudah masuk pada tahap gladi bersih, dilaksanakan selama 2 hari, yakni Senin 6 hingga 7 September 2021. Tujuan dari gladi bersih, kata dia,
sebagai persiapan untuk pematangan peserta didik menjelang ujian nanti. Pelaksanaan asesmen itu sudah yang pertama-tama untuk peserta kita di sini itu dari 1.000 orang sekian itu jumlah keseluruhan kelas 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang diambil sekarang itu dari kelas 2 dari 300 orang lebih itu diambil sampelnya hanya 50 orang. Jadi 50 orang yang diambil ini adalah acakan daripada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dari 50 orang itu nama diberikan kepada kita sekolah. Kemudian sekolah mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan asesmen, mulai dari simulasi, gladi, sampai dengan proses pelaksanaannya. Boleh tahu untuk asesmen ini seperti apa, Pak? Jadi untuk asesmen ini sebenarnya sama saja dengan sistem ujian nasional, cuma hanya perbedaannya adalah bahwa hanya istilah pengganti nama aja begitu. Jadi di saat sekarang untuk asesmen ini kalau dalam bentuk online itu disingkat ANBK. ANBK maksudnya adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sedangkan ujian kemarin itu disingkat UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Baik, Tribunnews, berita terakhir ini masih dari Kabupaten Buru. SMA Negeri 2 Namlea sekolah tatap muka, Kepsek sebut susah kalau online. SMA Negeri 2 Namlea di Kabupaten Buru, Maluku sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, Syarif Okaya, mengatakan lebih efektif karena jumlah siswa lumayan banyak. Jumlah siswanya lebih dari 1.000 orang. Dijabarkan pada tahun ini siswa kelas 10 mencapai 360 orang, kelas 11 sebanyak 390 orang, dan kelas 12 390 orang. Dia melanjutkan proses belajar tatap muka memudahkan siswa memahami pelajaran. Kata dia, belajar daring juga bagus namun ada hambatan. Salah satunya tidak semua siswa memiliki handphone dan akses internet tidak mendukung di wilayah tersebut. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolahnya sudah berlangsung hingga sebulan ini. Pantauan tribunampon.com di sekolah, siswa sangat antusias bisa bersekolah kembali. Siswa SMA Negeri 2 Namlea, Citra Alia Jamil mengaku bersyukur bisa kembali bersekolah. Dia melanjutkan saat guru menjelaskan secara langsung dirinya lebih cepat paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Untuk kita di SMA Negeri 2 untuk online sama tatap muka itu kalau melihat perbandingan itu karena kita jumlah siswanya kan banyak, jadi kalau lebih bagus dan lebih menyenangkan itu ialah pembelajaran tatap muka, karena dalam kaitan dengan tatap muka itu siswa kita langsung Bapak Ibu guru itu langsung di saat memberikan materi, di saat proses belajar itu langsung tatap muka dengan siswa-siswa atau anak-anak. Sedangkan untuk proses pembelajaran daring untuk kita di SMA Negeri 2 itu pernah kita laksanakan dan memang hasilnya bagus, cuman dari sekian anak ini kan tidak semua memiliki HP, sehingga hambatannya, kelemahannya itu ada yang memiliki HP, kemudian akses jaringan mereka yang tinggal di luar daripada, sehingga ya, faktor-faktor itu semacam jaringan, sehingga itu menghambat. Nah, sehingga kami lebih senang untuk tatap muka dalam jumlah siswa yang banyak seperti ini, itu tatap muka seperti ini yang itu lebih senang, lebih menyenangkan dan memang lebih bagus.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk hari ini 6 September 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan rutinitasnya. Kita akan jumpa lagi besok. Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!